Pernahkah kamu merasa hubungan cintamu selalu diuji berat, padahal niatmu tulus dan serius? Atau jodoh datang silih berganti, namun tak satu pun benar-benar menetap? Dalam Primbon Jawa, weton pahing dikenal membawa takdir cinta yang tidak biasa. Banyak pemilik weton ini harus jatuh dulu sebelum bangkit. Kudu lara dhisik, sadurunge bahagia. Ada yang hidupnya terangkat karena jodoh, ada pula yang hancur perlahan. Jika wetonmu pahing, bisa jadi kegelisahan hatimu selama ini bukan kebetulan, nangin wis dadi lakon uripmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya. Amin, nggih. Yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya. Leres? Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya. Insya Allah ngatan. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin, nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Pahing. Bab 1. Watak dasar weton pahing. Dalam Primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai weton yang memiliki daya hidup kuat dan watak keras dari luar, namun lembut di dalam. Orang yang lahir pada weton ini sering tampak tegas, mandiri, dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Namun di balik sikap itu, hatinya sangat sensitif terhadap rasa, terutama dalam urusan hubungan dan keluarga. Jobo katon kukuh, jero atine alus. Primbon menyebut, pahing berada di bawah pengaruh energi panas dan dingin sekaligus. Inilah yang membuat pemilik weton ini sering mengalami konflik batin. Di satu sisi, ia ingin memegang kendali dan melindungi orang yang dicintainya. Di sisi lain, ia mudah tersentuh, mudah kecewa, dan cenderung memendam luka tanpa banyak bicara. Banyak pahing yang memilih diam saat terluka. Meneng nanging kroso, diam tapi rasa menumpuk. Watak dasar ini sangat berpengaruh dalam urusan jodoh. Pahing dikenal setia, namun ketika mencintai, ia mencintai dengan sepenuh hati. Ia bukan tipe yang main-main dalam hubungan. Sekali berkomitmen, ia rela berkorban banyak hal. Namun inilah awal konflik yang sering tidak disadari. Karena terlalu fokus memberi, pahing sering lupa menjaga dirinya sendiri. Primbon mengingatkan, orang pahing rawan dimanfaatkan oleh pasangan yang tidak seimbang niatnya. Dalam kehidupan sosial, pahing sering menjadi penopang. Ia kuat menahan beban, baik secara ekonomi maupun emosional. Banyak pahing yang menjadi tulang punggung keluarga atau penengah dalam konflik. Namun dalam urusan perasaan, justru ia sering kalah. Bukan karena lemah, tetapi karena terlalu percaya. Gampang percaya, angel curiga. Ketika dihianati, luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dibandingkan weton lain. Primbon juga mencatat bahwa pahing memiliki intuisi tajam, tetapi sering diabaikan oleh dirinya sendiri. Hatinya sering memberi tanda saat sesuatu tidak beres dalam hubungan. Namun demi menjaga perasaan pasangan, pahing memilih menutup mata. Disinilah letak ujian awal jodoh weton ini. Saat intuisi dan logika bertabrakan, pahing cenderung mengalah, meski harus menyakiti dirinya sendiri. Watak keras yang dimiliki pahing sering disalahpahami. Ia dianggap dingin atau tidak romantis. Padahal sebenarnya ia mengekspresikan cinta lewat tindakan, bukan kata-kata. Memberi rasa aman, bekerja keras dan menjaga komitmen adalah bentuk cintanya. Jika pasangannya tidak mampu membaca ini, hubungan akan terasa hambar. Konflik pun muncul bukan karena kurang cinta, tetapi karena perbedaan cara mencintai. Menariknya, Primbon menyebut bahwa pahing jarang bertemu jodoh yang benar-benar cocok di usia muda. Hal ini bukan hukuman, melainkan proses pendewasaan. Pahing perlu belajar membedakan antara cinta yang tulus dan cinta yang hanya bergantung. Tresno sejati ora nuntut, nanging watake.
Tanpa proses ini, Pahing akan terus mengulang pola hubungan yang sama. Bab ini menjadi pondasi penting, karena watak dasar Pahing adalah kunci dari semua kisah jodohnya. Jika Pahing tidak mengenal dirinya sendiri, ia akan terus mencari pasangan untuk mengisi kekosongan batin. Namun ketika ia mulai paham akan wataknya, kuat namun sensitif, tegas namun setia, disitulah jalur jodoh perlahan berubah. Primbon menegaskan, jodoh Pahing tidak datang karena keberuntungan semata, tetapi karena kedewasaan batin yang akhirnya tercapai. Bab 2. Jodoh yang menguatkan atau melemahkan. Menurut Primbon Jawa, setelah memahami watak dasar weton Pahing, ujian berikutnya terletak pada jenis jodoh yang ditemui sepanjang hidupnya. Tidak semua pasangan hadir untuk menetap. Sebagian datang hanya sebagai pelajaran, sebagian lagi sebagai ujian yang menguras batin. Bagi Pahing, perbedaan ini seringkali baru disadari setelah luka terlanjur dalam. Wes kebacut tresno, anyar krosoloro. Primbon menyebut bahwa jodoh yang menguatkan Pahing adalah pasangan yang memiliki energi teduh, sabar, dan tidak suka menguasai. Sosok seperti ini mampu menenangkan gejolak batin Pahing yang sering memendam rasa. Sebaliknya, jodoh yang melemahkan biasanya datang dengan sifat dominan, menuntut, dan emosional. Awalnya terasa menantang dan memikat, namun perlahan mengikis ketenangan. Disinilah konflik batin Pahing sering bermula. Banyak Pahing terjebak pada hubungan yang intens namun tidak sehat. Hubungan yang penuh drama sering disalahartikan sebagai tanda cinta yang kuat. Padahal, menurut Primbon, cinta yang baik justru terasa sederhana dan stabil. Tresno sing bener ora rame, nanging tentrem. Namun karena Pahing terbiasa berjuang, ia kerap menganggap ketenangan sebagai kebosanan. Konflik semakin dalam ketika Pahing merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan pasangannya. Ia rela mengalah, menahan emosi, bahkan memendam kekecewaan demi menjaga hubungan. Dalam jangka panjang, hal ini membuat Pahing kehilangan jati diri. Primbon memperingatkan, jodoh yang melemahkan bukan yang membuat Pahing sering menangis, melainkan yang membuatnya lupa siapa dirinya sebenarnya. Menariknya, Primbon juga menyebut bahwa jodoh yang paling berbahaya bagi Pahing bukanlah yang kasar secara terang-terangan, melainkan yang halus dalam mengendalikan. Pasangan yang pandai bermain perasaan membuat Pahing merasa bersalah saat membela diri. Alon-alon nanging nyekik. Inilah hubungan yang sulit dilepaskan, karena secara lahir tampak baik-baik saja. Di sisi lain, jodoh yang menguatkan sering datang tanpa kesan istimewa di awal. Sosoknya mungkin biasa, tidak banyak janji, tidak penuh kata manis, namun ia hadir konsisten, setia, dan tidak membuat Pahing ragu akan posisinya. Sayangnya, banyak Pahing melewatkan jodoh jenis ini karena terlalu fokus pada rasa berdebar, bukan rasa aman. Primbon menegaskan bahwa pada tahap ini, Pahing akan selalu dihadapkan pada pilihan, mempertahankan hubungan yang melelahkan atau melepaskan demi ketenangan jangka panjang. Tidak semua Pahing berani memilih yang kedua, karena takut memulai dari awal. Wedi sepi, senadian wis kesel. Inilah ujian kedewasaan yang tidak mudah. Bab ini menyimpan benih plot twist yang halus. Seringkali, jodoh yang benar-benar menguatkan Pahing adalah orang yang datang setelah ia berani melepaskan hubungan yang salah. Bukan karena waktu yang tepat, tetapi karena batin Pahing akhirnya siap. Primbon menyebut, ketika Pahing mulai memilih dirinya sendiri, alam akan mempertemukannya dengan pasangan yang tidak perlu diperjuangkan dengan luka. Dengan kata lain, jodoh Pahing bukan ditentukan oleh seberapa besar cinta yang ia berikan, melainkan oleh seberapa berani ia menjaga batas dirinya sendiri. Tanpa itu, Pahing akan terus bertemu jodoh yang melemahkan. Namun ketika ia belajar berkata cukup, disitulah jodoh yang menguatkan mulai mendekat, tanpa rame, tanpa drama. Bab 3. Pola ujian dalam hubungan.
Dalam primbon Jawa, weton pahing hampir tidak pernah mendapatkan jalan cinta yang lurus dan mudah sejak awal. Ada pola ujian berulang yang seakan selalu mengikuti perjalanan jodohnya. Hubungan datang dengan harapan besar, namun di tengah jalan muncul cobaan yang menguras batin. Putus nyambung, jarak yang memisahkan, hingga perubahan sikap pasangan yang sulit dijelaskan. Wis rumangsa pas, nanging dumadakaken owah. Primbon menyebut pola ini sebagai lakon pangresikan, yaitu proses pembersihan batin sebelum seseorang layak menerima kebahagiaan sejati. Bagi Pahing, ujian ini terasa lebih berat karena ia cenderung bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Ia percaya bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan kesabaran. Sayangnya, tidak semua hubungan layak diselamatkan. Disinilah konflik terbesar Pahing muncul, antara bertahan karena cinta atau melepaskan demi kewarasan. Banyak pemilik weton pahing mengalami hubungan yang penuh ketidakpastian. Pasangan sulit ditebak, janji sering berubah dan komunikasi terasa menggantung. Namun anehnya, Pahing tetap bertahan. Menurut Primbon, ini terjadi karena Pahing memiliki sifat ngugemi janji, memegang komitmen lebih kuat daripada kebanyakan weton lain. Sekali hatinya terikat, sulit baginya untuk pergi, meski sudah berkali-kali terluka. Ujian lain yang sering muncul adalah hadirnya orang ketiga atau situasi yang membuat Pahing merasa selalu menjadi pilihan kedua. Ini bukan karena Pahing kurang berharga, melainkan karena ia sering menempatkan diri terlalu rendah, ngasorake awake dhewe demi wong liya. Dalam Primbon, sikap ini disebut sebagai ketulusan yang belum seimbang. Ketulusan tanpa batas justru mengundang luka. Pada fase ini, Pahing sering bertanya dalam hati, mengapa kisah cintanya selalu rumit? Mengapa ia harus melalui jalan berliku, sementara orang lain tampak lebih mudah menemukan pasangan yang tepat? Primbon menjelaskan bahwa ujian ini bukan untuk menyiksa, melainkan untuk mengajarkan satu hal penting, mengenal batas diri. Tanpa itu, Pahing akan terus mengulang pola yang sama dengan orang yang berbeda. Menariknya, ujian dalam hubungan Pahing sering datang saat ia sedang berharap paling tinggi. Ketika ia sudah membayangkan masa depan, justru disitulah cobaan muncul. Hal ini membuat banyak Pahing kehilangan kepercayaan, baik pada pasangan maupun pada dirinya sendiri. Namun, di balik rasa kecewa itu, Primbon melihatnya sebagai titik balik. Naliko atimu pecah, sejatine kowe lagi digugah. Plot twist kecil mulai terlihat ketika Pahing akhirnya berani berhenti menyalahkan diri sendiri. Saat ia sadar bahwa tidak semua kegagalan cinta adalah kesalahannya, batinnya mulai berubah. Ia tidak lagi memohon untuk dipilih, tidak lagi mengejar validasi. Pada titik ini, ujian berubah bentuk. Hubungan yang datang berikutnya terasa lebih jujur, meski belum tentu langsung menetap. Primbon menegaskan bahwa ujian jodoh Pahing akan berhenti bukan saat ia menemukan pasangan yang sempurna, tetapi saat ia berhenti menerima hubungan yang melukai harga dirinya. Tresno tanpa ajining diri iku ora berkah. Ketika Pahing mulai berani berkata tidak pada hubungan yang menyakitkan, disitulah pola lama perlahan runtuh. Bab ini mengajarkan bahwa semua ujian cinta yang dialami Pahing bukanlah kutukan. Ia adalah proses pembentukan. Setiap luka membawa pesan, setiap perpisahan membawa pelajaran. Dan hanya Pahing yang mampu memutus siklus ini, bukan dengan mengubah orang lain, melainkan dengan menguatkan dirinya sendiri. Bab 4. Weton yang paling selaras. Dalam Primbon Jawa, setelah melewati ujian demi ujian dalam hubungan, weton Pahing perlahan diarahkan menuju satu fase penting, pertemuan dengan weton yang paling selaras. Namun, keselarasan ini tidak selalu tampak dari awal, bahkan seringkali berlawanan dengan harapan Pahing sendiri. Sing dikira ora pas, jebul malah dadi peneduh. Primbon menyebut bahwa Pahing paling cocok dengan weton yang berenergi adem, stabil, dan tidak reaktif. Weton yang tidak suka drama, tidak banyak menuntut, serta mampu berdiri sejajar tanpa ingin menguasai. Energi seperti ini berfungsi menyeimbangkan api batin Pahing yang kuat. Jika Pahing bertemu pasangan yang sama-sama keras dan dominan,
hubungan akan cepat panas, ego saling bertabrakan, dan luka lama mudah terbuka kembali. Namun konflik muncul karena Pahing sering tidak tertarik pada ketenangan di awal. Pasangan yang stabil terasa kurang greget, kurang menantang. Pahing yang terbiasa berjuang justru merasa asing dengan hubungan yang mengalir tenang. Dalam primbon, ini disebut sebagai kebiasaan luka, yaitu kondisi ketika seseorang lebih akrab dengan penderitaan dibandingkan ketentraman. Wes biasa loro, dadi ora percaya tentrem. Weton yang selaras bagi Pahing biasanya hadir sebagai pendengar yang baik. Ia tidak memaksa Pahing berubah, tidak menuntut berlebihan, dan tidak mempermainkan perasaan. Ia mungkin tidak pandai merayu, tetapi konsisten dalam sikap. Sayangnya, banyak Pahing melewatkan sosok seperti ini karena sibuk mengejar hubungan yang penuh gejolak emosi. Padahal, menurut primbon, jodoh sejati Pahing lebih terasa di hati daripada di dada. Primbon juga menjelaskan bahwa keselarasan weton tidak hanya soal hitungan hari dan pasaran, tetapi soal kesiapan batin. Dua weton yang secara hitungan cocok tetap bisa gagal jika salah satunya belum selesai dengan lukanya. Disinilah banyak Pahing keliru, menyalahkan weton pasangan, padahal yang belum selaras adalah dirinya sendiri. Dudu jodone sing salah, nanging wektu lan kahanan. Menariknya, weton yang paling selaras bagi Pahing sering muncul dari lingkungan terdekat. Bisa teman lama, rekan kerja, atau seseorang yang sudah lama ada, namun tidak pernah dianggap sebagai calon pasangan. Primbon menyebut fenomena ini sebagai jodoh sing ketutupan rasa, jodoh yang tertutup oleh persepsi lama. Saat Pahing mulai membuka sudut pandang, barulah ia menyadari ketenangan yang selama ini terlewat. Konflik batin kembali muncul ketika Pahing harus memilih antara pola lama yang familiar atau jalan baru yang asing namun menenangkan. Tidak sedikit Pahing yang ragu melangkah karena takut kehilangan percikan cinta yang menggebu. Padahal primbon mengingatkan, cinta sejati tidak selalu hadir dengan gemuruh, tetapi dengan rasa aman yang pelan-pelan menguatkan. Tresno sejati orang jedul, nanging ngrembako. Bab ini menyimpan kejutan halus. Keselarasan weton Pahing baru benar-benar terasa setelah ia berhenti membuktikan apapun. Tidak lagi ingin menang, tidak ingin dimengerti terus-menerus, dan tidak ingin diselamatkan. Saat Pahing menjadi dirinya sendiri tanpa topeng pengorbanan, weton yang selaras akan mengenalinya dengan sendirinya. Maka, pesan primbon di bab ini sangat jelas namun sering diabaikan. Jodoh selaras bagi Pahing bukan yang membuat hidupnya berwarna-warni setiap hari, melainkan yang membuatnya pulang dengan hati tenang. Sing gawe koe rumongso bali, dudu terus perang. Bab 5. Plot twist. Jodoh datang saat Pahing berubah. Inilah bagian yang paling jarang disadari, sekaligus menjadi plot twist terbesar dalam primbon tentang jodoh weton Pahing. Banyak orang mengira jodoh datang karena usaha tanpa henti, doa yang terus dipanjatkan, atau pencarian yang tak kenal lelah. Namun, primbon Jawa justru mengungkap hal sebaliknya. Jodoh Pahing sering datang saat ia berhenti mencari. Naliko orang ngoyak, malah ketemu. Menurut primbon, pemilik weton Pahing memiliki satu pelajaran hidup yang tidak bisa dilewati begitu saja, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Selama Pahing masih membawa luka lama, rasa takut ditinggalkan, atau kebutuhan untuk selalu membuktikan diri dalam hubungan, jodoh sejatinya akan terasa menjauh. Bukan karena takdir menolak, tetapi karena batinnya belum siap menerima hubungan yang sehat. Pada titik ini, konflik batin Pahing mencapai puncaknya. Ia mulai lelah dengan pola yang sama. Berharap, berjuang, lalu terluka. Banyak Pahing kemudian memilih menyendiri, bukan karena membenci cinta, melainkan karena ingin tenang. Dalam primbon, fase ini disebut ngaso batin, istirahat batin. Ora nyerah, nanging lagi mulih marang awake dewe.
Justru di fase inilah perubahan besar terjadi. Pahing mulai berhenti menurunkan standar demi diterima. Ia tidak lagi takut kehilangan orang yang salah. Ia mulai memilih ketenangan dibanding drama. Anehnya, saat itulah aura batin Pahing berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih utuh, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Primbon menyebut ini sebagai tanda bahwa energi jodoh mulai mendekat. Plot twistnya semakin terasa ketika Primbon menyatakan bahwa jodoh sejati Pahing tidak hadir untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk berjalan berdampingan. Hubungan tidak lagi dibangun dari luka, tetapi dari kesadaran. Tidak ada peran korban atau penyelamat. Keduanya berdiri sejajar. Podo kuat, podo sadar. Banyak Pahing terkejut ketika menyadari bahwa jodoh sejatinya datang dengan cara yang sangat sederhana. Tidak ada drama besar, tidak ada perasaan menggebu yang melelahkan. Yang ada justru rasa tenang, komunikasi yang jujur, dan konflik yang bisa dibicarakan tanpa saling melukai. Dalam Primbon, inilah tanda hubungan yang berkah. Ora rame, nanging langgeng. Yang lebih mengejutkan lagi, Primbon menegaskan bahwa jodoh Pahing tidak selalu datang sesuai harapan lama. Bisa jadi berbeda dari kriteria yang selama ini dikejar. Namun, justru disitulah letak kecocokannya. Karena Pahing yang baru, yang telah berubah, tidak lagi membutuhkan cinta yang membuktikan apapun, melainkan cinta yang menenangkan. Bab ini menutup seluruh rangkaian dengan pesan yang sangat kuat. Takdir jodoh weton Pahing bukan ditentukan oleh siapa yang ia temui, tetapi oleh siapa dirinya saat bertemu. Jika Pahing datang dengan luka, ia akan bertemu ujian. Jika ia datang dengan utuh, ia akan bertemu ketenangan. Jodoh ngetutake kahanan ati. Maka, Primbon mengingatkan, berhentilah bertanya kapan jodoh datang, dan mulailah bertanya, sudahkah aku siap? Karena bagi weton Pahing, jodoh sejati bukan hadiah atas kesabaran semata, melainkan buah dari keberanian untuk berubah. Naliko kowe wis dadi versi paling jujur soko awakmu dewe, jodoh ora bakal kesasar. Dari seluruh pembahasan tentang jodoh weton Pahing ini, kita dapat menarik satu benang merah yang sangat penting. Primbon bukanlah penentu mutlak nasib, melainkan cermin untuk mengenali diri dan memperbaiki sikap hidup. Apapun ujian cinta yang pernah dialami, luka, perpisahan, atau kekecewaan, semuanya bukan kebetulan. Ia hadir sebagai proses pendewasaan batin. Saben lakon, ono piulange. Namun setinggi apapun ilmu dan perhitungan Primbon, kita tetap harus berpandu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggantungkan harapan pada weton, firasat, atau hitungan hari semata. Jadikan semuanya sebagai pengingat agar kita lebih eling, lebih sabar, dan lebih berserah. Karena jodoh sejati datang bukan hanya karena cocok secara perhitungan, tetapi karena diizinkan olehnya. Sing nemtoake, dudu Primbon, nanging Gusti Allah. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat dan membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kebaikan dan ilmu ini bisa terus mengalir dan menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dengan hati terbuka. Semoga kita semua dipertemukan dengan jodoh yang membawa ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan lahir batin. Sampai jumpa di video berikutnya.